sedang mengalami masa pandemi. Merubah tatanan dunia termasuk pendidikan. Proses pembelajaran pun berubah. Yang tadinya tatap muka menjadi di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Puspa. Saya merupakan mahasiswi PPG dalam jabatan di LPTK Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan uji kinerja atau dikenal dengan UKIN. UKIN ini merupakan salah satu rangkaian akhir dari pembelajaran PPG dalam jabatan. Berikut saya lampirkan bukti uji kinerja pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 dengan nomor induk mahasiswa 223707211818, nomor peserta PPG 201502358141.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Ya. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Iya. Nah, anak-anak sudah mengisi presensi kehadiran hari ini? Sudah, Bu. Sudah ya. Sudah lengkap ya, semua sudah mengisi presensi kehadiran yang Bu Guru share melalui Classroom. Nah, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Berdoa dipimpin oleh Faiz. Teman-teman, sebelum kita melakukan kegiatan, lebih baik kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Faiz. Sudah? Nah, selanjutnya kita sebelum belajar untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dalam diri kalian, kita menyanyikan lagu wajib nasional dari Sabang sampai Merauke. Ya, dibuka semua mic-nya. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, namun nyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah air, aku berjanji padamu. Airku tanah airku Indonesia, tanah airku Indonesia. Iya, terima kasih anak-anak mengenai tata tertib pembelajaran daring kita. Yang pertama datang join 10 menit sebelum pembelajaran dimulai ya. Lalu yang kedua, menyiapkan alat tulis. Yang ketiga, mengikuti proses belajar dengan sikap dan posisi yang baik. Lalu yang keempat, wajib menyalakan kamera ya dan mute mikrofon. Lalu meminta izin ketika ingin ke toilet. Nah, anak-anak, sebelumnya kita telah belajar mengenai ekosistem ya, yaitu pada tema 5, subtema 3 mengenai ekosistem. Hari ini kita belajar tema 6 ya, mengenai panas dan perpindahannya. Tema 6, subtema 1, suhu dan kalor dan pembelajaran 1. Adapun tujuannya, yang pertama, melalui aktivitas menulis kata kunci yang ditemukan setiap paragraf, kalian mampu mengidentifikasikan informasi penting dari teks eksplanasi ya, atau teks penjelasan. Lalu yang kedua, melalui aktivitas membaca teks penjelasan atau eksplanasi, kalian mampu membuat kesimpulan bacaan teks eksplanasi. Yang ketiga, melalui aktivitas menyimak video tentang materi suhu dan kalor, kalian mampu menyimpulkan macam-macam sumber energi yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, melalui aktivitas diskusi, kalian mampu membuat laporan hasil pengamatan tentang alat atau bahan yang dihasilkan energi panas dalam kehidupan sehari-hari. Itu ya. Materi tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Nah, selanjutnya untuk mengamati gambar yang
ada pada layar. Nah, di sini kalian amati. Ada berapa gambar di situ, Nak? Tiga. Ada 3 gambar. Nah, coba Bu Guru tanya nih, siapa? Kanaya. Coba. Dari ketiga gambar tersebut, yang sering Kanaya lihat tuh kegiatan yang mana ya? Menjemur pakaian. Menjemur pakaian. Kalau Farel? Kalau Farel yang mana? Menjemur pakaian juga. Menjemur pakaian. Maila? Memasak, Bu. Memasak air. Iya, Viko? Menjemur. Nah, coba setelah kalian amati ketiga gambar di layar tersebut, ada nggak persamaannya dari ketiga gambar tersebut? Ada, Bu. Ada persamaannya. Terjadi perpindahan kalor. Iya, kenapa Marisa ya? Kenapa? Saat menjemur pakaian dan merebus air, air yang terdapat di pakaian dan di dalam panci sama-sama menguap, Bu. Iya, artinya ini ketiga ini mempunyai persamaan, ya. Bagus ya, good job ya, bagus. Kalian sudah berani mengeluarkan pendapat, ya. Nah, persamaan dari ketiga gambar tersebut adalah sama-sama apa? Berhubungan dengan apa? Kalor atau energi panas. Ya, yang pertama orang sedang menjemur, ya. Berjemur. Lalu yang kedua itu ibu sedang menjemur pakaian menggunakan panas matahari. Yang ketiga itu sedang memasak air menggunakan api. Nah, kalian tahu tidak kalau sumber energi panas yang ada di gambar itu apa aja? Matahari. Matahari aja. Ada api kompor. Api. Iya, ada matahari dan api. Jadi itu sebagai sumber energi panas. Ya, baik, itu mengenai hasil pengamatan gambar. Bisa dilihat ya, bahan ajar yang telah Bu Guru buat, materi ajar mengenai panas dan perpindahannya. Nah, di sini ada bacaan mengenai sumber energi panas. Terlihat tidak di layar? Terlihat ya. Baik, sekarang coba bacakan. Bu Guru akan putar rodanya. Kanaya, coba silakan dibaca Kanaya. Sumber energi panas. Benda yang dapat menghasilkan. Maaf. Lanjut. Sumber energi panas. Benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut sumber energi panas. Sumber energi panas dapat kita jumpai di alam. Salah satunya adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi panas terbesar. Semua makhluk hidup memerlukan energi panas matahari. Energi panas matahari membantu proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang disebut sebagai proses fotosintesis. Makanan yang dihasilkan dari hasil fotosintesis menjadi sumber energi bagi makhluk hidup lainnya, termasuk manusia. Iya, terima kasih Kanaya. Ya, baik. Paragraf kedua, Bu Guru akan tunjuk di sini berdasarkan roda berputar. Faiz atau ini ya? Ya, silakan Faiz. Energi panas matahari dapat menerangi bumi sehingga udara di bumi menjadi hangat
Dalam kehidupan sehari-hari, energi panas matahari dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan manusia. Misalnya, panas matahari digunakan untuk mengeringkan padi setelah dipanen, juga mengeringkan garam, mengeringkan ikan asin, bahkan untuk mengeringkan pakaian yang basah. Iya, terima kasih Faiz. Anak-anak, setelah kalian baca ya teks bacaan mengenai sumber energi panas, coba kita tanya jawab ya. Coba, apa sih yang disebut dengan sumber energi panas? Ada yang tahu tidak? Tadi itu ada yang baca, yang merhatiin pasti tahu. Benda Apa yang sih dapat sebenarnya? menghasilkan energi panas disebut sumber energi panas. Iya, good job. Betul, pintar sekali ya. Benda yang dapat menghasilkan energi panas itu disebut dengan sumber energi panas. Kalian sebutkan sumber energi panas yang ada di lingkungan kalian. Yang kalian ketahui apa aja sumber energi panas? Coba. Matahari, Matahari, api. Tunggu. Tadi Bu Guru dengar kompor. Kompor menghasilkan sumber panas. Kompor atau api nih yang sumber panasnya? api Bu. Kompor itu tidak menghasilkan panas. Coba, kalau kompor menghasilkan panas, kamu pegang kompornya pada saat tidak ada apinya. Panas tidak? Tidak ya, yang panas, sumber panas itu api. Jadi itu ya contoh sumber energi panas ya. Itu mengenai teks bacaan sumber energi panas. Nah, di sini ada kaitannya nih. Teks tersebut dinamakan dengan teks eksplanasi. Kenapa? Karena teks tersebut berisi penjelasan tentang peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Jadi melalui teks eksplanasi, setiap kejadian yang terjadi di sekitar kita tidak hanya diamati dan dirasakan saja, tetapi juga digunakan sebagai pembelajaran ya. Nah, dalam teks eksplanasi ini mengandung fakta ya yang dirangkai secara berurutan dan adanya hubungan sebab akibat gitu. Jadi teks eksplanasi itu dapat berguna untuk apa? Menguatkan suatu kebenaran ya. Jadi struktur teks eksplanasi ini yang pertama pernyataan umum, deretan penjelas, dan kesimpulan gitu ya. Nah, bagaimana cara memahami teks eksplanasi? Yang pertama, membaca keseluruhan isi teks tersebut. Ya, tadi kan sudah dibaca ya, walaupun secara bergantian. Lalu yang kedua, menentukan kata kunci ya di dalam teks ya yang dianggap penting. Lalu yang ketiga, menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan teks. Ya, tadi kita sudah tanya jawab ya mengenai teks yang kalian bacakan tadi. Nah, baik. Di sini juga Bu Guru tuliskan bagaimana cara menyimpulkan teks eksplanasi. Yang pertama, membaca teks ya. Yang kedua, menentukan kalimat utama. Dan yang ketiga, membuat kesimpulan. Itu ya. Mengenai penjelasan teks eksplanasi. Sampai sini ada yang mau bertanya anak-anak? Tidak, Bu. Ya, kalau tidak ada yang bertanya, Bu Guru akan lanjutkan, akan menyetel video pembelajaran ya mengenai sumber energi panas ya. Assalamualaikum. Halo anak-anak. Bertemu kembali dengan Ibu Vika. Hari ini kita akan belajar
tema 6, subtema 1, pembelajaran ke-1. Sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, mari kita mulai belajarnya. Sekarang, coba kalian amati ketiga gambar yang ada di hadapan kalian. Nah, coba setelah kalian amati, apakah persamaan dari ketiga gambar ini? Ya, kita bahas satu persatu ya. Gambar yang pertama ini adalah gambar anak laki-laki yang berjemur di pagi hari. Nah, sedangkan gambar kedua adalah gambar ibu yang sedang jemur pakaian. Sedangkan gambar yang ketiga adalah gambar sedang masak air. Nah, dari ketiga gambar ini persamaannya adalah sama-sama menggunakan sumber energi panas. Gambar yang pertama adalah gambar anak laki-laki yang sedang berjemur di bawah matahari ini menggunakan energi panas dari matahari. Begitu juga ibu yang sedang menjemur pakaian menggunakan energi panas dari matahari. Baik anak-anak, cukup sekian ya penjelasan ibu kali ini. Mudah-mudahan kalian dapat paham dan mengerti. Terima kasih anak-anak semua. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi ya penjelasan mengenai materi kita di hari ini. Nah, baik anak-anak, hari ini waktunya kalian mengerjakan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Baik, dalam LKPD ini ada dua. LKPD 1 itu dikerjakan secara mandiri, ya, secara mandiri dengan menggunakan aplikasi Live Worksheet yang nanti akan Bu Guru share linknya melalui kolom chat di Zoom. Lalu nanti ada LKPD 2. LKPD 2 ini dikerjakan secara kelompok. Kalian lihat kolom pada link, tinggal diklik saja. Kalau ada yang tidak bisa, segera ini ya, lapor. Sudah selesai, Nak? Sudah, Bu. Sudah? Coba Bu Guru akan lihat. Ya, sudah semua ya? Ya, baik. Sekarang kita bahas dulu ya. Kita bahas tadi mengenai LKPD yang telah kalian kerjakan nih, terutama yang tadi masih ada salah ya. Di sini kalian memasangkan ya kata kunci pada paragraf ke-1. Apa kesimpulannya? Ayo, kesimpulannya bahwa sumber energi panas terbesar adalah apa? Adalah matahari. Baik, sekarang waktunya kalian mengerjakan LKPD 2. Nah, di awal sudah Bu Guru sampaikan, LKPD 2 ini pengerjaannya melalui kelompok dengan Bu Guru akan acak menjadi 2 kelompok dalam ruang breakout room. Nah, Kalau menjemur pakaian itu termasuknya alat yang digunakan apa? Jemuran. Ini jemuran dengan baju. anak-anak, dalam menyusun laporan nanti yang mempresentasikan hasil diskusi itu susunannya, contohnya nih, contohnya Viko.
Saya Viko mewakili kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi bersama kelompok. Ya, baru nanti diuraikan. Ya, selesai anak-anak kelompok 1. Baik, sekarang ini room 2 ya. Diskusikan LKPD yang kedua. Mengisi tabel. Lengkapi tabel dengan kegiatanmu dengan yang menggunakan sumber energi panas. menyetrika baju. Baik, ini ruang 1. Diskusi apa? Melengkapi apa? Tabel ya? Ya. Kegiatan yang menggunakan sumber energi panas. Apa aja nih yang di lingkungan di sekitar kalian? Tadi kan 1 yang contoh pakaian. Nah, cari sampai 3 ya. Nah, nanti pada saat melaporkan hasil pengamatan kalian ya, nanti kalian susun laporannya. Contohnya saya Maritza mewakili kelompok 2. Nah, kita kembali lagi di ruang utama. Zoom sudah semua kumpul ya? Ya, 12 siswa sudah berkumpul. Baik, sebelum kalian mulai presentasikan hasil diskusi kelompok kalian masing-masing, kita ice breaking dulu ya. Presentasi ya, berdasarkan hasil diskusi kalian ya. Panas yang digunakan listrik dan arang. Yang kedua, kegiatan menjemur pakaian. Alat yang Coba kita kasih jempol 2 buat Viko. Good job Viko ya. Lanjutkan kelompok 2 atau room 2. Siapa yang akan menyampaikan? Bukan Ayah. Saya Kanaya dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi dari kelompok saya. Kegiatan yang pertama, menjemur pakaian. Nah, kita kasih jempol 2 buat Kanaya. Hebat ya, baik. Kegiatan yang pertama tadi menanak nasi. Sudah jelas ya, karena sudah ditulis di contoh. Kegiatan yang kedua, memasak air. Dua-duanya bagus ya, sudah lengkap. Evaluasi ya dengan menggunakan krisis ya. Ya, pertama Marissa, Ernest dan Radia. Kepada yang menang, Maritza, Ernest, dan Radia. Oke ya, mengenai evaluasi kuisis hari ini ya. Baik, selanjutnya Bu Guru akan memberikan kesimpulan ya, kesimpulan mengenai pembelajaran di hari ini. Bagaimana pembelajaran di hari ini anak-anak? Mengenai apa aja sih? Kita udah belajar apa aja nih hari ini? Materinya? Sumber energi panas. Sumber energi panas. Terus? Teks eksplanasi. Kalau sumber energi panas itu contohnya apa yang ada di sekitar kita? Matahari, api, gesekan 2 benda. Gesekan 2 benda itu ya. Nah, dan yang selanjutnya materi yang kedua yaitu mengenai teks eksplanasi. Cara untuk menarik kesimpulan dalam teks eksplanasi itu bisa dengan apa? Menemukan kata
kunci. Ya, tadi kan sudah belajar ya menemukan kata kunci di tiap paragraf. Kalau sudah menemukan kata kunci tiap paragraf, nanti kesimpulannya kalian gabungkan dari beberapa kata kunci yang telah kalian temukan ya. Tuh. Baik, sebelum kita menutup pembelajaran, Bu Guru kita akan menyanyikan lagu daerah. Pastinya lagu daerahnya dari mana? Dari Jawa Barat, karena kita tinggal di Provinsi Jawa Barat. Ayo dibuka mic-nya. Ya. Yo, Marian dibuka mic-nya. Nyanyi sama-sama. Hayu batur rambut sarere batur hayu batur langsung sonoan Oke, terima kasih anak-anak ya. Pencet lagi. Ya. Sebelum menutup pembelajaran, Bu Guru mengingatkan kalian ya untuk membuka kembali materi selanjutnya ya, materi untuk besok. Jadi kalian ya tetap belajar ya. Pelajari materi untuk esok. Berarti kalau besok kita belajar mengenai tema 6, subtema 1, pembelajaran kedua. Masih berkaitan dengan sumber energi panas ya. Itu materi untuk hari esok. Nah, Bu Guru juga di sini tidak bosan-bosan untuk mengingatkan kalian patuhi selalu protokol kesehatan. Ada 6M. Apa aja yang pertama? Memakai masker, mencuci tangan, lalu menjaga jarak, membatasi mobilitas, menghindari keramaian atau kerumunan, dan menghindari makan bersama. Itu ya, patuhi selalu protokol kesehatan. Baik, selanjutnya sebelum berakhir kita tutup dulu ya pembelajaran kita dengan doa. Doa dipimpin oleh Viko. Sebelum mengakhiri kegiatan, mari kita berdoa sesuai agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Viko. Terima kasih anak-anak. Bu Guru akhiri pembelajaran hari ini.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Bu.